Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nota Septiana akan menjelaskan pertemuan kelima pemrograman akuntansi 2. Pada pertemuan kelima, kita akan membuat from master user. Untuk mengelola user atau pengguna, kita memerlukan manajemen database melalui from pada halaman admin page. Kita buat terlebih dahulu file user.dat.php di dalam resource view admin. Kita buka Visual Studio Code-nya, lalu di dalam resource view, lalu new folder, kita buat admin, lalu di dalam admin kita new file user.dat.php, lalu selanjutnya kita kopikan codingannya. Kita copy di dalam user.dat.php-nya, lalu kita rapikan format HTML. Di sini terdapat codingan switch alert, yaitu untuk memanggil alert yang pernah kita install pada pertemuan sebelumnya. Lalu terdapat data pengguna sebagai header, lalu ada button tambah untuk menambahkan data, lalu terdapat user ID, nama, email, root, dan aksi merupakan tabelnya. Lalu terdapat for each user as row, yaitu untuk menampilkan datanya, yaitu ada ID, nama, email. Lalu ada button hapus, yang selanjutnya merupakan from untuk tambah data user. Terdapat input, nama user, email, dan roles. Lalu terdapat button tutup dan simpan. Kita save dengan Ctrl S. Kemudian, pada web root tambahkan root sebagai berikut. Kita kopikan rootnya, lalu kita buka Visual Studio Code-nya di dalam root, lalu web.php. Kita tambahkan codingannya pada bagian bawah. Setelah itu save. Yang selanjutnya, kita akan menginstal user controller dengan menggunakan perintah di bawah ini, yaitu php make controller user controller naming resource. Kita kopikan, lalu kita buka Visual Studio Code-nya pada terminal. Lalu kita kopikan codingannya, lalu enter. Kita tunggu hingga proses penginstalan controllernya berhasil. Ini user controllernya sudah terbentuk. Lalu yang selanjutnya kita masukkan codingannya pada bagian index, store, dan destroy pada user controller.php-nya. Kita buka pada app http lalu controller. Kita buka user controller.php-nya, lalu kita ketikkan codingan. Yang pertama kita tambahkan pada bagian atasnya, yaitu user alert. Lalu pada bagian indeksnya kita tambahkan user app user al, lalu return view admin user string user. Lalu kita tambahkan pada bagian store save user new app user, save user nama string request get username, save user email request get email, save user password bcrypt password, if request get rules admin, save user async role admin, else save user async role user, save user save alert sukses tersimpan, data berhasil disimpan, enter return direct return user.index. Lalu pada bagian destroy-nya hapus app user ID, string hapus, delete, hapus, remove roles admin user, alert sukses
terhapus, data berhasil dihapus. Return direct root user.index. Save dengan Ctrl S. Lalu yang selanjutnya dalam kotak merah yang pertama use alert, yaitu untuk memanggil library alert, dan dalam kotak merah kedua yaitu untuk passing atau kirim data controller ke dalam view, sehingga data dalam tabel user akan ditampilkan pada from user. Selanjutnya, untuk menempatkan pada bagian admin, kita rubah template layout pada admin layout di bagian menu 1 dan sub menu 1 menjadi sebagai berikut. Di sini menjadi ada berandanya, lalu pada menu satunya berubah menjadi data master, dan pada sub menu satunya juga berubah menjadi master user. Kita ubah codingannya sesuai yang ada di modul pada layout.dat.php baris ke-43 sampai ke-66. Kita kopikan codingan yang ada di modul, lalu ke dalam Visual Studio Code-nya kita buka layout.dat.php-nya, lalu kita scroll ke bawah pada baris ke-43 pada divider, lalu kita ubah pada menu utama satunya, kita hapus sampai 63, kita ganti codingannya lalu save. Kemudian loginlah sebagai admin dan akses menu master. Tampilannya akan berubah. Kita jalankan terlebih dahulu PHP Artisan Serve-nya. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Lalu yang selanjutnya kita buka browsernya dan kita masukkan linknya. Kita klik login. Lalu kita login sebagai admin. Kita masukkan passwordnya. Lalu klik login. Di sini tampilannya sudah sesuai yang ada di modul, yaitu terdapat beranda, lalu terdapat data master dan menu user. Selanjutnya kita buka data master usernya. Tampilannya sudah sesuai, yaitu ada headernya data pengguna, lalu tabelnya ada user ID, nama, email, rows, aksi, lalu tambah. Kita coba untuk tambah data. Kita masukkan nama, email, dan rows-nya sebagai admin. Lalu kita klik simpan. Lalu jika datanya sudah tersimpan, di sini ke-7, langkah selanjutnya adalah kita membuat fitur merubah hak akses sebuah user menjadi admin. Pertama, buka file user controller dan tambahkan kode header. Kita kopikan codingannya. Lalu kita buka Visual Studio Code-nya, kita buka user controller-nya, kita scroll pada bagian atasnya, kita tambahkan. Kita akan memerlukan beberapa fungsi pemanggilan di atas, builder query, database dengan FastDB, Spetty, model rows, untuk memanggil model rows package Spetty permission. Kita copy codingannya, lalu kita buka Visual Studio Code-nya, pada bagian show-nya kita tambahkan. Metode ini berfungsi untuk mengambil data user yang berelasi dengan tabel rows, kemudian kita gabungkan dengan perintah compact. Setelah tabel tergabung atau join, selanjutnya kita buat query builder di dalam metode edit. Kita copy codingannya, lalu kita buka pada public function edit-nya, kita tambahkan codingannya. Pada metode di atas, kita menambahkan fungsi plug, dalam artian kita hanya mengambil beberapa kolom saja dari tabel yang sudah kita join, dan kemudian kita array pada variabel user row dan return dengan fungsi compact. Selanjutnya, untuk membuat metode update dan edit, kita tambahkan pada metode update-nya. Kita copy, lalu ke public function update, kita tambahkan codingannya.
Pada metode di atas, kita tambahkan fungsi query builder dengan menghapus terlebih dahulu rows pada pivot, yaitu model khas rows. Yang selanjutnya kita assign role pada tabel user yang berrelasi dengan tabel rows. Kemudian update user dapat dilakukan, yakni akses user dapat kita ubah. Kita copy codingan pada destroy-nya. Pertanyaan, kamu sedang apa? Lalu kita tambahkan pada public function destroy. Setelah itu kita save dengan Ctrl S. Di atas kita hapus data user beserta rows atau akses yang dimiliki user tersebut dengan perintah remove rows. Dan sebagai user interface, edit user buatlah get baru pada folder view dengan nama edit user.php. Kita buka Visual Studio Code-nya. Pada bagian resource view, pada bagian adminnya kita new file dengan nama edit user.blade.php. Lalu jika sudah terbentuk, kita kopikan codingannya. Kita copy keseluruhan yang ada di modul. Lalu jika sudah, format HTML dan save dengan Ctrl S. Lalu selanjutnya kita ke dalam webnya kembali. Kita akan mencoba edit aksesnya. Kita coba pada data yang paling bawah, kita edit. Maka di sini ubah aksesnya dapat dirubah, kita pilih, lalu kita ganti menjadi kedua, yaitu user, kita ubah akses. Dan di sini datanya sudah terubah menjadi 2. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.